gimana pandangan Bapak terhadap potensi dan peran Gen Z dalam dunia UMKM masa kini? Apakah masih banyak Gen Z yang malas, nggak mau, takut, atau banyak Gen Z yang udah mulai terjun ke dunia UMKM, Pak? Gen Z ini menarik ya, dan sudah ada beberapa kajian tentang Gen Z, karena ternyata banyak sekali penolakan di dunia kerja. Karena karakternya sudah berbeda, tidak match dengan generasi-generasi sebelumnya. Ya, keinginan mereka berbeda. Ya, apakah di sisi salary-nya, di sisi tata cara kerjanya, yang ingin selalu bebas, dan ini sebenarnya membuka peluang. Ya, jadi kajian itu juga mengatakan sebenarnya mereka tidak cocok untuk bekerja dengan orang lain. Cocok mereka adalah membuka bisnis. Untuk memulai usaha, modal itu penting, Pak. Kalau nggak ada modal, nggak ada hepeng, nggak bisa kita mulai usaha. Nah, apa benar demikian? Atau justru ada modal lain dalam tanda kutip yang lebih penting, Pak? Mau kaya, nggak usah kerja. Oh, nggak usah kerja, ngapain, Pak? Ya kan? Aduh, menarik nih. Mau kaya, nggak usah kerja. Tapi, Pak, Furkan Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Furkaners? Kembali lagi berjumpa dalam podcast kesayangan kita. Dan untuk edisi kali ini Furkaners, kita bakal ngobrol tentang something spesial, terutama buat anak muda. Gen Z naik kelas, dan kita bakal ngobrol bareng dengan spesialisnya. Oke. Ini ada orang yang tak asing lagi nih di dunia UMKM dan di dunia bisnis. Beliau juga banyak ya memotivasi anak muda untuk bisa terlibat dalam UMKM dan jadi seorang pengusaha. Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Iya, ini Pak Iskandar gini-gini dulu mantan penyiar juga loh. Oh, iya. Dulu punya radio apa namanya, Pak? Beethoven ya. Safaannya apa tuh, Pak? Kalau bagi audiens ya. Music lovers. Sedap. Jadi ini seorang sudah ahli ya, nggak cuma ahli di dunia UMKM, tapi juga beliau juga mumpuni di dunia penyiaran. Oke, ya kita kenalkan dulu nih Furkaners. Nama beliau adalah Dr. Iskandar Syah Majid, SEMM, Pak ya. Oke. Dan beliau ini aktivitasnya mengajar sehari-hari, Pak ya. Oke, dan ini dulu pernah menempuh pendidikan di USM Penang, Malaysia, University Science Malaysia, Pak. Ini doktornya, Pak ya? Doktor. Wah, keren, Pak. Nah, kesan dan pesan beliau untuk kita selalu berjaya dalam keimanan. Nah, ya. Oke, iya Pak Iskandar. Ngobrolin tentang Gen Z naik kelas, tentu kita ngobrol tentang UMKM, Pak ya. Betul. Nah, di Aceh sendiri, Pak, katanya, ini kita kasih kerjaan nih buat editor. Ya, di Aceh itu data UMKM-nya ada 424.850 unit, Pak. Iya, ya, betul. Di sini ya. Sorry ya editor, kerja keras hari ini. Dan itu terbagi lagi yang mikro 423.000 sekian, yang kecil 1.470 unit, yang menengah 202 unit, Pak. Wah, ini data dari Dinas Koperasi UMKM. Betul. Nah, tapi kita coba bandingkan dengan yang dimiliki oleh Sumut. Sumut itu punya UMKM 2.633.000 sekian. Wah, banyak, Pak. Kalah kita nih. Sedangkan Jakarta itu punya 1,1 juta unit UMKM. Waduh, Pak. Ya, ini kan berbanding terbalik dengan juga jumlah penduduk kan. Iya, kalau kita cuma 5 juta. Kita 5 juta. Sumatera Utara sudah belasan juta, Pak. Jakarta juga sama. Nah, melihat data tadi, Pak, apa yang membuat UMKM punya peran besar dalam perekonomian Indonesia saat ini, Pak? Ya, peran terhadap negara ini sudah banyak buktinya. Masa krisis ekonomi tahun 98, ya ternyata UMKM ini penyelamat ekonomi. Oh, jadi hero, Pak ya? Ya, jadi di mana-mana perusahaan besar kolaps,
tapi perusahaan kecil masih terus berjaya. Jadi mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, masih terus sampai hari ini. COVID juga begitu. Ya, jadi setiap krisis ngambil peran dia, ya, bahwa mereka tetap hidup, mereka terus bergerak. Dan ini bukan Indonesia saja, seluruh dunia membuktikan peran daripada UMKM terhadap perekonomian negara. Oh, jadi nggak cuma Indonesia, ternyata di luar negeri UMKM juga punya peran penting ya. Betul. Di saat banyak perusahaan tumbang di kala krisis, UMKM banyak yang bertahan. Ya. Oh, oke. Nah, kalau kita bicara tentang Gen Z naik kelas nih Pak, gimana pandangan Bapak terhadap potensi dan peran Gen Z dalam dunia UMKM masa kini? Apakah masih banyak Gen Z yang malas, nggak mau, takut, atau banyak Gen Z yang udah mulai terjun ke dunia UMKM, Pak? Gen Z ini menarik ya, dan sudah ada beberapa kajian tentang Gen Z, karena ternyata banyak sekali penolakan di dunia kerja. Karena karakternya sudah berbeda, tidak match dengan generasi-generasi sebelumnya. Ya, keinginan mereka berbeda. Ya, apakah di sisi salary-nya, di sisi tata cara kerjanya, yang ingin selalu bebas, dan ini sebenarnya membuka peluang. Ya, jadi kajian itu juga mengatakan sebenarnya mereka tidak cocok untuk bekerja dengan orang lain. Cocok mereka adalah membuka bisnis, ya, menjadi pembisnis. Kenapa? Karakter itu sesuai dengan kemandirian yang mereka miliki. Ya, transparansi, ingin bekerja, suka-suka hati, ya, dan itu nggak bisa di dunia kerja. Jadi dia mereka atur sendiri. Apakah mereka mulai? Sebagian sudah mulai, dan prosesnya cepat, ya, suksesnya cepat, karena cocok sekali dengan karakter mereka. Oh, berarti karakter Gen Z ini mereka nggak cocok jadi employee, tapi lebih cocok jadi owner. Oh, oke. Ini Gen Z ya, catat ya. Ya, Anda lebih cocok buka usaha sendiri, nggak cocok kerja sama orang. Oke. Nah, jadi tadi Bapak sampaikan juga banyak sudah Gen Z yang mulai terjun. Nah, banyak Gen Z juga yang kreatif, sangat mereka pengen eksplor diri. Tapi ada juga yang bingung mau mulai dari mana nih. Nah, mungkin budget nggak ada pas-pasan atau pengalaman nggak ada. Nah, menurut Pak Iskandar nih, apa sih langkah pertama yang sebaiknya diambil anak muda kalau mau mulai berwirausaha? Ya, sebenarnya wajar menurut saya mereka kebingungan mulai atau tidak, kerja atau tidak. Karena banyak sekali pengaruh dari pihak-pihak lain. Misalnya orang tua, orang tua ingin jadilah PNS. Oke, PNS, iya. Kan? Jadi suka lihat anaknya keluar pagi, pulang sore atau malam, sudah ada kerja, ya. Daripada melihat anaknya di rumah saja, walaupun sebenarnya dia juga kerja. Work from home, berbisnis dari rumah, tidak bekerja tapi berbisnis dari rumah. Artinya bisa dilakukan. Jadi pengaruh itu membuat dia tambah bimbang. Kemana? Ya, karena kebanyakan mereka merintis setelah kuliah. Iya. Ya, tidak pada masa kuliah. Jadi betul-betul mulai dari nol. Ya. Nah, apa langkah pertama? Ya, langkah pertama memotivasi diri. Saya harus jadi pengusaha. Oke. Ya. Banyak cara memotivasi diri. Ya, kalau kita dalam agama kita mulai dari niat, benarkan niatnya, bersihkan niatnya, bahwa saya akan jadi pengusaha. Cara berikutnya banyak sekali pilihan. Kalau zaman sekarang ya, dibandingkan dulu masa generasi saya, ya betul-betul mulai dari nol betul-betul. Ya. Kalau hari ini ya nggak nol sekali, ya modalnya dengan teknologi apa saja bisa. Ya kita semua punya modal ya, handphone ya. Iya. Kita punya akun media sosial. Ya apalagi kita punya koneksi internet. Ya banyak yang gratis kan. Iya. Ya, ngopi segelas di warung kopi sudah gratis.
Nah, ini sebuah modal yang sangat besar. Lalu bagaimana? Nah, kita menjadi afiliator misalnya. Oke, itu yang lagi tren sekarang, Pak. Ya, jadi afiliator, memasarkan produk orang lain. Ya, sehingga kita mendapat komisi. Nah, itu jadi modal. Kita kumpulkan modal untuk kita membuka usaha sendiri. Ya, karena kita perlu stepnya. Nah, kalau di awal sebenarnya yang paling manis ya adalah kita magang. Iya, belajar dulu. Oke. Ya, magang ini adalah bukan belajar, merasakan, experience. Iya. Apalagi kita bisa berdampingan dengan owner. Oke. Sehingga kita banyak belajar kenapa dia bisa, saya kok nggak bisa. Diskusi sama dia, action sama-sama. Misalnya membuka outlet jus, ya. Yeah. Bagaimana ngejus yang enak, campuran yang enak, bagaimana mengelola buahnya. Nah, itu nggak didapat mungkin di kampus, tapi by experience dia tahu, ya dia merasakan sesuatu, feel sesuatu, ya sehingga bisnis itu akan untung. Ya, kalau saya selalu bilang ke mahasiswa saya yang baru lulus, kamu saya kasih 2 tahun untuk belajar, ya belajar tentang hidup. Jadi boleh, mau kerja boleh, mau magang boleh, atau langsung kita start bisnis. Ya, yang mana? Tapi 2 tahun ini ada proses di mana dia mengenali dia sendiri, mematchkan antara dunia dia dengan dunia yang dihadapi sekarang. Iya. Ya, dunia tanpa belas kasih sayang, dunia tanpa toleran. Ya, Pak. Kalau dalam kuliah kan, Pak, maaf, telat. Gak ada lagi gitu. Ya, dia harus sesuaikan. Maksimal 2 tahun untuk mengenali ya siapa saya, sehingga kita bisa masuk dengan tenang. Ya, karena kebanyakan mereka terlambat. Ya, maunya dia mulai sebelum dia selesai. Ya, supaya masa itu dia banyak sekali yang bisa bantu dia. Tapi ini lepas, ya, hilang sama sekali. Oh iya. Oke, berarti yang paling penting itu adalah mindset, Pak ya. Iya, mindsetnya. Mindset. Jadi pengusaha kalau mau kaya, Pak. Itu emang senada ya dengan hadis Nabi. 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di bisnis, Pak ya, di pasar. Tapi kalau cerita kaya beda lagi. Nah, gimana tuh, Pak? Mau kaya, nggak usah kerja. Oh, nggak usah kerja, ngapain, Pak? Ya kan? Aduh, menarik nih, mau kaya nggak usah kerja. Tapi, Pak, keren, ya. Tapi memang penjelasannya besar, jangan nanti berbalas-balasan pula, ya. Dalam surat Nuh ayat 10-12 dikatakan Allah akan memberikan harta, bukan rezeki. Harta. Rezeki kan luas, ya, rezeki. Ya, bisa ngopi sehari 6 kali rezeki, ya kan. Tapi ini jelas di ayat itu sebutkan harta. Harta, oke. Real, Pak ya? Real, ya. Harta, anak-anak, ya. Sungai-sungai, ya. Jadi penjelasan jelas. Dan tidak dicantumkan di situ harus kerja. Ngapain jadi, Pak? Istighfar. Oh, istighfar. Nah, perbanyak istighfar. Ya, kadang-kadang kita lupa ya. Ya, 1 hari berapa kali sih istighfar? Iya, betul. Lebih banyak perbuatan dosa kita daripada istighfar. Jadi ini cara untuk memancing rezeki, Pak ya? Tidak dari sang pemilik rezeki. Allah kasih harta. Oke. Ya, kembali lagi hakul yakin kita. Ya, ketika beristighfar, ya, ketika kita yakin bahwa Allah Maha Kaya. Jadi simpel. Ini kita tanamkan sebenarnya di dalam pendidikan kewirausahaan Islam. Ada basic konsep ya yang ditawarkan. Karena saya sering katakan bahwa Allah hanya kasih tugas kepada kita cuma 2. Yang banyak kasih tugas itu dosen. Ya. Allah cuma 2. Yang pertama, Pak? Tugas pertama adalah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Tugasnya ibadah. Ya. Kita ngobrol gini ya ibadah kita tergantung niat. Ya, kalau kita niat di syiar maka itu jadi ibadah.
Jadi dari kita bangun sampai tidur, bangun lagi, itu proses daripada ibadah kita kepada Allah. Oke. Yang kedua, Pak? Yang kedua, ketika Allah berfirman pada malaikat, akan kuciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oke, leader ya. Tugasnya khalifah. Nah di sini tadi kan tidak perlu kerja. Nah tugas kita bekerja bukan cari harta, karena harta Allah sudah jamin. Tugasnya apa? Menjaga yang Allah kasih apa? Dunia. Ya, bumi sebagai khalifah, berarti alam dan semuanya dijaga sama kita. Maintenance, Pak. Ya, nah itu kan perlu ilmu, maka kita perlu belajar. Iya. Kita perlu bekerja. Kerja apa saja bisa. Nggak mesti, harus kaya jadi pengusaha, harus kaya jadi PNS. Ya enggak, karena harta ada Allah kasih. Iya, oke. Berarti yang pertama tadi niat dulu, mindsetnya diubah, Furkaners. Lalu yang kedua tadi yang perlu kita belajar adalah jangan malu untuk belajar, magang. Karena fact-nya anak-anak para pemilik perusahaan besar itu mereka juga magang di berbagai posisi dulu, Pak ya? Ya, banyak mereka dikirim, ya justru mereka tidak boleh bekerja di kantor ayahnya. Dikirim ke temannya supaya dia real. Ada babi gue katanya. Iya. Jadi nggak belajar kan. Jadi dikirim. Ya, saya pernah ketemu dengan salah seorang anak owner dari satu perusahaan. Ya. Saya nggak sebutkan nama perusahaannya. Ya. Dia bawa motor, jadi sales. Sempat ngobrol 1 jam juga. Anda kayaknya bukan orang biasa, bukan buka sales gitu. Iya. Ya, ada cerita. Ya, saya orang tua saya pemilik perusahaan. Jadi saya disuruh mulai dari bawah. Tingkat paling bawah dari sales, kanvas, ya, kemudian terus meningkat. Jadi ada prediknya. Jadi sehingga dia belajar total daripada bisnis proses. Jadi tidak belajar dari buku. Oke. Kemudian menghadapi banyak rintangan, tantangan, dan informasi penting yang didapat dari lapangan. Iya. Itu luar biasa. Real langsung melihat kondisi pasar, Pak ya. Jadi rata-rata anak-anak orang kaya nggak ujuk-ujuk langsung jadi direktur, nggak ujuk-ujuk langsung jadi pewaris. Enggak. Ya. Karena kan kadang-kadang bagaimana cari kaya? Jadi pewaris tunggal. Ya enggak juga. Kalau nggak menguasai itu, jadi pewaris besok kolaps. Bangkrut perusahaannya, Pak ya. Oke, Pak. Lalu bagaimana nih, Pak? Terkadang banyak anak muda itu terlalu fokus pada branding dan tren yang terjadi. Tapi banyak juga di antara mereka yang lupa pada pondasi bisnis jangka panjang. Nah, gimana nih Pak caranya untuk menjaga keseimbangan antara kreativitas dan keberlanjutan usaha? Ya, kembali lagi tadi ke konsep dasar kita, ya, bahwa harta itu Allah sudah janjikan, pasti. Janji Allah itu keren, ya, pasti jadi, nggak ada yang PHP, ya. Nah, ketika kita yakini itu adalah bahwa kekayaan itu keniscayaan. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi makhluk lainnya. Oke, ya sepakat Pak. Nah, disitulah kita berkreativitas, melakukan apa saja di dalam koridor syariah kita lakukan, di usaha kita berinovasi, ya. Kenapa? Untuk menciptakan kebaikan bagi orang lain. Ya, kalau kita buka usaha betul-betul kita jaga secara syariah. Kalau produk kita beli betul-betul produk bagus, karena kita kasih orang lain konsumsi, kita jaga kehalalan, ya. Dan itu kita lakukan. Nah, namun kenapa terjadi seperti pernyataan tadi bahwa ini dunia konten, dunia media sosial, ya, ada hoax, ya, seolah mudah sekali menjadi kaya tanpa usaha, ya, dan koridor tanpa usaha, bahwa tanpa juga harapan dari Allah, ya, tanpa istighfar, maka tergoda, oh mudah, ya. Sehingga kalau kita lihat, kalau saya tawarkan ada model affiliate,
Mungkin yang paling mudah adalah jual tampang. Iya. Terima kasih orang baik, ya. Furkanus, terima kasih orang baik. Banyak yang kirim saweran. Ya, 40-50 juta nggak kemana sebulan. Belum lagi yang joget-joget. Jadi orang bypass sesuatu tanpa ilmu, sehingga bahwa itulah cara mencari kekayaan. Ya. Oke, itu dia. Dan jangan lupa nih, Furkaners, pagi-pagi istighfar. Banyak-banyak. Itu untuk memulai usaha, Pak ya? Ya. Nah, oke. Nah, ini Pak, banyak orang yang berpikir untuk memulai usaha modal itu penting, Pak. Kalau nggak ada modal, nggak ada hepeng, nggak bisa kita mulai usaha. Ya. Nah, apa benar demikian? Atau justru ada modal lain dalam tanda kutip yang lebih penting, Pak? Ya, modal itu kan jangan diasosiasikan uang. Ya, ketika ada yang memberi kesempatan kita, itu juga modal. Oke, peluang ya, Pak? Peluang, ya. Atau kita diberikan tugas, juga modal. Keyakinan kita sendiri juga modal terbesar. Ya, mindset yang terbentuk pada diri kita sendiri juga modal terbesar. Nah, modal-modal ini kita akumulasi menjadi usaha. Apakah saat kita sudah punya modal misalnya? Kalau saya ingat ketika zaman Nabi ada yang datang pada beliau, ya Rasul minta uang untuk apa? Ya, untuk mau usaha. Ya, tanya sama Rasul, kamu punya apa? Kan apa-apa, miskin. Ya. Di rumah ada apa? Cuma ada selimut tua. Iya. Kamu ambil. Bawa ke saya. Kemudian Rasul melelangnya. Ya, dapat 2 dinar. Kan Rasul melelangnya. Iya. Oke, ini 1 dinar kamu pakai untuk beli kampak. Ya, artinya peralatan kerja. Satu lagi kamu beli kebutuhan rumah. Makan, minum, dan lain-lain. Nah, setelah kamu beli kampak, ya kamu bawa ke saya. Begitu Rasul mengajarkan. Ternyata kita punya modal. Nggak kita sadari. Kita bilang nggak ada modal, tapi kita pakai handphone, iPhone, Samsung. Ya, yang kita bisa akses affiliate misalnya, internet di mana-mana gratis. Nah, itu sudah mulai. Bagaimana? Ya. Pak, nggak ada produk. Ya, sekarang kan teknologinya kita tinggal scan produk di rumah, tinggal jual. Iya. Ada koneksinya dengan link orang jualan. Jadi banyak sekali cara. Yang penting start, mulai tekan tombol start. Ya. Kalau motor tidak di start juga nggak jalan. Apa mau dorong? Dari sini ke Darussalam. Iya. Jadi jangan pikir modal itu harus ada segepok uang. Mulai dulu, ya. Tidak masalah kecil atau besar. Ketika mulai, kita sudah mulai melangkah, ya. Orang sudah mulai melihat, ya. Orang melihat, bisa saja ada penawaran, ada pembicaraan, ada diskusi, sehingga mempermudah kita mengembangkan usaha. Oke, dan yang paling penting itu Furkanus setelah usaha berjalan menjaga kepercayaan, Pak ya. Nah, karena banyak sekali Pak, baru jalan sebentar dapat kepercayaan nggak bisa dijaga. Ya, dalam konteks ini ada 2 kepercayaan. Apa itu Pak? Ya, ketika kita punya kesempatan membuka usaha, ada satu kepercayaan yang paling besar, kepercayaan dari Allah. Oke. Ya, apa kepercayaan dari Allah? Kamu dikasih usaha, ya, jangan lupa 5 waktu. Wah, jangan lupa. Usaha maju lupa sholat Pak ya. Kamu dikasih usaha, jangan lupa zakat, sedekah. Ya, kamu usaha, jangan lupa hadis tadi, sebab baik manusia adalah yang terbaik, ya, bagi makhluk lainnya. Jadi itu kepercayaan Allah. Ya, baru kita melihat kepercayaan kita kepada manusia. Ya, apa yang sudah kita janjikan, ya, kita bekerja sama, ya.
apa yang harus kita lakukan, dikasih produk-produknya kita jaga, kita jual dengan baik, tidak kita berkhianat. Jadi ada langkahnya yang kadang-kadang orang lupakan, terutama kepercayaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini kan kesempatan, nggak semua orang kasih. Kalau semua dikasih, kita jadi pengusaha semua. Nggak ada yang beli nanti Pak. Nggak ada yang beli atau saling beli ya, tapi ya semua jadi kaya. Oke, baik Pak. Me- Mencatat tentang peluang tadi Bapak sampaikan. Nah, saat ini kondisi hari ini di tahun 2025 nih Pak. Bidang usaha apa aja yang paling cocok dikerjakan oleh Gen Z Pak? Dan apa sektor UMKM yang sedang berkembang serta bisa jadi pintu masuk untuk anak-anak muda nih Pak? Ya, di Aceh. Di Aceh. Di Aceh ini kan lebih kepada sektor ekonomi kreatif. Sektor ekonomi kreatif ini ada 3 fokus utama. Walaupun dia ada 17 subsektor. 17, oke. Dan hampir rata-rata anak muda terjun ke dalamnya. Tapi yang paling banyak pertama kuliner. Oh, itu leadernya Pak? Kuliner. Karena ya kayaknya suka makan kita ya. Saya sendiri suka makan. Ya, jadi maka tumbuh sekarang kan warung kopi di mana-mana. Juga ada outlet untuk gerai-gerai. Kemudian orang jualan home, rumah, ya ada racikan sendiri, ya pakai GoFood dan segala macam, ya. Nah, itu kuliner memang peran dan biasa lebih cepat kembaliannya, ya tidak susah dan bahan juga sekarang mudah sekali, ya mudah sekali. Walaupun dia tidak punya toko yang besar, jadi kerjaan di rumah atau mahasiswa sambilan juga bisa, ya. Ada di kampus itu mahasiswa manajemen jualan minuman botolan, jadi di depan kos dia racik, dan ditaruh di kedai. Simple sektor kuliner. Yang kedua kriya, ya. Kriya ini semacam model-model kerajinan. Oh, craft Pak ya? Craft, ya. Ini juga sudah mulai tekuni oleh anak muda. Ya, mungkin walaupun melalui proses yang sedikit panjang, ya, tapi mereka sudah punya keasikan sendiri di dalam berkarya. Yang ketiga fashion. Oke. Nah, fashion ini juga karena sehari-hari ya. Mereka ingin tampil modis, ya. Karena mereka punya kreasi sendiri, ya. Mulai menawarkan kepada yang lain, mulai bekerja sama. Ini 3 objek yang besar. Walaupun yang lain ada juga, ada film, ada games, ya. Yang rata-rata anak-anak Gen Z ini yang berperan. Ya, cuman memang di Aceh ini ekosistemnya belum betul-betul berkembang. Sehingga kadang-kadang mereka berhijrah ke kota besar, karena ekosistemnya sudah terbentuk di sana. Oh iya. Oke. Nah Pak, ini kan lagi teknologi lagi maju-majuan nih Pak. Ya, nggak tahu ke depan seperti apa. Nah, gimana cara Gen Z memanfaatkan teknologi dan tren digital untuk bisa meng-upscale usaha barunya Pak? Ya, ini istilahnya perubahan itu keniscayaan, pasti perubahan. Tapi kita tidak mau menghadapi perubahan, susah untuk berubah. Hampir di semua generasi terjadi seperti itu. Ya, ketika mereka terlahir, mereka sudah terbiasa dengan gadget. Ya, jadi dengan otomatis itu terjadi. Ya, mereka mudah menggunakan gadget, apapun dengan gadget, Gen Z. Karena dari kecil sudah dibiasakan. Iya. Walaupun katanya juga banyak dampak negatif, tapi efek biasa itu, jadi mereka sehari-hari ya normal aja. Sehingga mereka bisa menggunakan itu ke berbagai sektor.
Namun di sisi teknologi itu juga tidak hanya sekedar alat, gadget, tapi teknologi softnya juga berkembang. Sekarang lagi gencar-gencarkan AI. Oke, ya. Ya, nah mereka agak nggak terbiasa mungkin, ya, atau mereka merasa seperti ketakutan. Mm-mm. Ya, kayaknya ada AI, saya nggak ada kerjaan lagi. Iya, iya. Ya, nah jadi memang di setiap generasi, mungkin next generation Alpha akan biasa dengan AI. Ya, generasi Z ini dia terbiasa dengan digital, Mm-mm. semua digital, belanja digital, odol gigi bisa beli di warung sebelah, Mm-mm. tapi beli juga di digital. Iya. Ya kenapa? Ada sound yang paling indah bagi mereka. Paket. Setiap hari ingin dengar paket. Ya, kan? Jadi odol saja. Ya ini menurut survei saya, karena saya lihat di apa namanya, di toko-toko online itu yang beli odol itu sampai ratusan ribu orang. Artinya ada yang beli kan. Iya. Jadi Padahal odol cuman Pak ya. odol aja, sikat gigi, sampo saset Online juga. online, pada sebelah rumah ada. Jadi karena pengen dengar hari-hari paket, Heeh. kan saya bilang mau beli warung, kalau lihat mereka teriak ya paket, biar mereka datang. Ya beda generasi, ya. Dan waktu belanja pun udah berubah, nggak sore, nggak siang, malam sebelum tidur. Dia dianggap kaum perubahan. Iya. Jadi sebelum tidur belanja dulu. Nah, perubahan-perubahan ini kalau mereka tidak beradaptasi akan susah. Maka kita lihat tadi ada yang malas-malasan, ada menganggap ini hal yang mudah, ya, tapi tidak action langsung, ya, melakukan. Ya. Saya saat ini juga sering memprovokasi, ya, mereka, dan tidak mudah ternyata mereka masuk ke dalam ekosistem yang baru. Ya, mereka mungkin masih pada hal standar, ya, atau entertain, ya, menggunakan gadget itu sebagai benda-benda komunikasi dan entertain, ya, tidak masuk ke ranah bisnis yang mungkin mereka bisa gunakan, dan tidak perlu modal banyak, ya, cuma gadget, install aplikasi gratis. Internet juga di mana-mana gratis sekarang. Ya, jadi intinya harus siap dengan perubahan, Pak ya, atau akan tergilas dan tertinggal. Jelas. Ya, termasuk di dunia bisnis, Gen Z harus banyak belajar tentang dunia digital. Tapi bahkan marketplace-nya udah terbesarnya di digital sekarang, Pak ya. Ya. Nggak lagi di dunia konven. Ya. Oke, Furkaners. Tadi Bapak juga ada bilang kalau Gen Z sekarang tuh nggak cocok jadi employee, pegawai. Mereka lebih cocok jadi owner. Jadi pegawai banyak tekanan, dikit kena tekanan udah patah hati. Nah, tekanan-tekanan sosial ini kan pasti akan ada, Pak. Dan tidak semua orang bisa jadi owner. Nah, tekanan sosial, emosional, karena tuntutan dari orang tua harus sukses, atau tuntutan dari pemilik perusahaan harus ngejar target. Nah, gimana pandangan Bapak terhadap fenomena ini, dan gimana Gen Z juga harus tahan banting di situasi seperti ini, Pak? Ya, sebenarnya harus apa ya? Aware sejak dini. Aware. Ya, di kampus kita juga pendidikan kewirausahaan, ya, materi kewirausahaan itu sudah diterapkan, ya, supaya mereka terbuka matanya. Mereka tidak hanya melek tentang bisnis, juga melek perubahan akan teknologi, ya. Sehingga mereka, wah ternyata mudah-mudah saja, ya. Tapi action, ya. Tantangan terbesar kita adalah nongkinya. Nongki, banyak nongkrong. Nongkrong, ya, kawan-kawan duduk. Ya, kalau kita lihat itu sekarang yang berkembang di warung kopi itu game bersama, malah sudah ada bisnis baru bagi orang tertentu, penyewaan PlayStation. Oh iya. Ya, dan itu
tidak menjadi, sebenarnya peluang lain adalah menjadi bisnis Ya. mestinya, tapi tidak lakukan. Nah, ini penyadaran, awareness kepada mereka bahwa dengan teknologi sekarang berbisnis itu di mana aja boleh, ya, dan itu belum tergerak, ya. Ya, kecuali kalau saya wajib dalam pelajaran, mereka suka nggak suka wajib, ya. Jadi perubahan-perubahan seperti itu harus dibangkitkan. Nah, masalahnya membangkitkan itu adalah harus stakeholders, termasuk orang tuanya harus paham, termasuk teman-temannya harus paham. Jadi lingkungan seperti ini harus diciptakan, yang kita namakan ekosistem. Iya. Kalau itu belum terbentuk, mungkin akan berat. Nah, Gen Z jangan banyak nongki. Mabar boleh tapi sesekali. Yang penting diingat nih Gen Z. Mahar sekarang sudah berapa Pak? 7.500.000 ya? 7.500.000 bro. 10 ayam 75 juta. Belum lagi pestanya. Mau minta sama orang tua, malu. Oke, Pak. Dalam dunia bisnis nih Pak, dalam dunia UMKM pasti namanya ada jatuh, bangun, sukses, kemudian gagal. Itu pasti akan terjadi Pak kan? Kan nggak ada yang bangun usaha bisnis sukses terus, nggak ada masa-masa sulitnya. Nah, gimana untuk para pelaku UMKM bisa menjaga mentalnya tetap sehat dan ketika jatuh bisa bangkit lagi Pak? Ya, itu bacaannya. Apa itu Pak? Pengusaha dilarang menyerah. Oh ya ini. Ya, itu ada lah ya. Kadang-kadang mood kita juga, ya, nama juga kita manusia. Gitu kan. Bagaimana selalu stay tune, ya, tetap dalam pendidikan kita konsisten. Ketika kita mundur, ya, kalau bahasa lain jatuh, kadang-kadang. Sebenarnya kita tidak jatuh. Kita, Allah katakan, coba introspeksi. Dan jangan tadi, ya, kita abaikan kepercayaan Allah pada kita. Iya. Sholat sudah terganggu, ya kan. Ya, yang penting sholat. Nanti bilang, kok cepat sekali maghrib ya. Ya sholat asar mau maghrib, ya kan jelas kok baru sholat asar udah maghrib gitu kan. Ya, jadi hal seperti itu kita mulai muhasabah diri. Ya, itu yang pertama yang kita lakukan. Kenapa? Atau mungkin kita nggak mencatat, padahal dalam surah Al-Baqarah itu disuruh catatlah. Ya. Sehingga kita kurang membayar zakat. Oh iya. Ya, kita hanya takut kurang bayar pajak. Kita takut kurang bayar zakat. Iya, padahal zakat cuma 2,5 Pak ya? Ya, 2,5%. Ya, maka itu kita muhasabah apa sih? Ya, kepercayaan Allah pada kita mana yang kita abaikan. Ya. Yang kedua, untuk selalu menjaga hati kita tetap pada usaha, kita sering bersilaturahmi. Kata Nabi, ya, dengan silaturahim kita menambah rezeki dan memperpanjang umur. Jadi kita kumpul-kumpul dengan nongkinya dengan sesama pengusaha. Kenapa? Biar saling menyemangati. Oh iya. Yang pertama, yang kedua bisa saling membantu kolaborasi. Susah cari pasar. Gini. Oh udah, titip mas saya saja. Ya saya sekalian jalan saya bawa. Jadi sering kumpul di dalam komunitas sehingga kita terjaga hati kita. Oh ternyata usaha itu nggak susah-susah banget. Banyak teman lain yang bisa membantu. Kita berkolaps, ya. Jadi dua hal ini kalau kita lakukan, insya Allah dalam posisi apapun kita tetap terus stay tune ke dalam usaha kita. Ya. Kalau kita menjauh dari mereka, kita akan hilang. Iya. Ya, kita akan merasa kita sendiri dunia ini. Dan yang ketiga tetap ya selalu penghambaan kita meminta bantu Allah. Kalau ada masalah ke atas dulu Pak ya. Ya. Baik, itu 3 Pak.
Oke. Nah, Furkaners ini 3 tips jangan lupa nih. Yang pertama, kalau ada trouble, lihat dulu nih. Kadang kita perlu introspeksi diri. Mungkin ada hak Allah yang kita abaikan. Ya. Yang kedua, kumpul dengan circle yang positif. Jangan circle yang suka ngomongin bakso. Ya, circle yang positif yang pasti mereka akan mensupport kita di mana ada kekurangan, Pak ya. Ya. Dan yang ketiga, kalau ada trouble, back dulu ke Allah, jangan ke yang lain. Baik, ini keren nih, Pak. Oke, Pak, berikutnya nih, Pak. Dari pengalaman Bapak, ini kan udah rentang, udah lama nih Bapak mendampingi para pelaku UMKM nih, Pak. Ya. Kira-kira karakter apa yang paling penting untuk dimiliki generasi muda agar sukses di dunia juga di akhirat, Pak? Ya, karakter ya. Tetap ya, seperti saya katakan tadi ya, bahwa kita membentuk karakter yang sesuai dengan tugas kita tadi. Ya, ketika kita tugasnya beribadah, bagaimana kita selalu menjalankan itu dengan niat yang benar, ya, dan mulai dengan nama Allah. Ya. Karakter itu terbentuk kalau kita melakukan itu apapun. Ya. Kadang-kadang kita lupa, ya. Seolah kalau dengan nama Allah itu ketika makan saja, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Apa saja sebenarnya, ya, dan melakukan sesuatu selalu kita ingat Allah. Itu karakter yang membuat kita terjaga konsistensinya, ya, niat dan mulai dengan Allah. Dan yang paling penting adalah di dalam tugas pertama ini kita mencari ridha Allah. Dan ridha Allah dekat sama kita, dekat sekali. Siapa orang tua kita, ya? Karena kita sok sibuk, nggak pernah tengok orang tua kita, nggak pernah menyapa, nggak pernah menciumnya. Saya sering tanya loh ke mahasiswa, setahun kamu cium ibumu berapa kali? Jawabannya rata-rata 2 kali. Lebaran, Pak ya? Lebaran. Ya kan itu kan sungguh rugi. Ya saya nggak bilang sesuatu dosa, enggak, rugi. Ketika Allah kasih kesempatan, alhamdulillah masih ada orang tua kita, apalagi ya, mungkin udah besar, malu cium ibunya, yang perempuan malu cium ayahnya, ya. Keberkahan itu ada. Pada simpel mencari ridho itu. Jadi kita membentuk karakter Islami tetapi berbasis wirausaha. Contoh paling bagus adalah cara Rasulullah melakukan wirausaha. Karena sebelum kenabian, beliau adalah pengusaha. Iya. Dan paling kaya. Ya. Baik. Pak, silakan diminum dulu, Pak. Wah. Iya. Mungkin untuk nambah energi. Bismillah. Teh ini dipersembahkan oleh Rumah Tahfiz Al Furqan. Endorse ya, endorse. Ada produksi teh. Baik, Pak, ada nggak kisah pelaku UMKM yang selama ini Bapak dampingi yang kira-kira bisa menjadi inspirasi untuk semua Furkaners dan teman-teman? Mungkin ada kisah ketika mereka jatuh, bangkit lagi, mereka terus berjuang. Ada nggak kisahnya, Pak? Sebenarnya banyak ya, banyak cerita itu ya. Satu aja, yang tidak tidak mulus-mulus sekali lah ya. Yang menarik saya mau ceritakan adalah kita di kampus Fakultas Ekonomi ada namanya inkubator, ya, mendidik mereka untuk berwirausaha. Setelah lulus, mereka tergoda, bukan hanya tergoda, mungkin permintaan ibunya segala macam. Jadi pekerja, ya. Di beberapa jadi pekerja, tapi setelah 4 tahun mereka kontradiksi. Kok yang diajar di kampus hidupnya lebih nyaman daripada kerja. Setelah 4 tahun mereka tobat nasuha. Tobat nasuha.
saya nggak kerja lagi, Oke. saya mau usaha. Maka berdirilah usaha dia. Ada Glory, ya, Travel, ada unit printing agency, ya, dan ada ya beberapa yang lain yang memang mereka fokus, ya. Saya nggak enak ini, ya. Saya mau nyaman. Ya, rata-rata mereka kerja di bank, ya, pergi pagi pulang nggak jelas kapan. Iya, bisa tengah malam Pak ya. Tengah malam, ya, sholat cuma subuh di rumah, yang lain di kantor. Ya, kalau Jakarta malah di jalan sholat subuh. Ya, jadi nggak nyaman, mereka berubah. Ya, jadi kelompok ini saya anggap kelompok yang bertaubat. Ya, mencari jalan yang benar. Ya. Bukan nggak benar yang kerja, bukan. Tapi semua punya pilihan hidup. Ya. Dan mereka juga, ya, seperti yang Glory, Indra Unit, ya, Glory Rida, ya, tidak mulus sekali, banyak tantangan. Ya, ketika ada peluang nggak bisa diambil, misalnya modal nggak ada, atau diabaikan sama orang, itu kehidupan. Ya, dan mereka alhamdulillah masih sering komunikasi sama saya. Dan banyak teman-teman UKM juga, ya, ada yang sudah ganti bisnis. Ya, karena apa? Bro, dia ini udah gak cocok, tukar yang lain. Ya, tidak semulus, ya, karena saya hampir 20 tahun berteman dengan mereka. Saya nggak berani bilang mendampingi, berteman dengan mereka. Ya, jadi sedikit banyaknya banyak ya curhat-curhat yang kita selalu diskusi. Ya, ada yang paling lama tuh ada Ijakro. Ya. Oke, Ijakro. Ada minyak pre. Ya. Jadi selalu ada tantangan yang luar biasa. Ada yang dari kampus itu Latela, Donat. Iya, get Ya, ada usaha dari kampus, ya, dia bangun. Ada Robi Rintik. Fokus dia tetap di digital. Karena kita apa namanya videografi. Videografi. Awin, Pak ya. Ya, jadi itu banyak lah. Kadang-kadang ya moodnya hilang, ya. Apa betul nih yang saya kerjakan? Kok terhambat, ya. Ada yang fast terus. Jadi nampak bahwa orang yang punya komitmen tinggi, yang punya keyakinan dengan usaha dia, sampai hari ini ya sudah 15 tahun lebih kita kenal, mereka masih tetap dan jalan. Walaupun ada perubahan pasti. Pernah kena tipu. Oh iya. Pernah kena bully, ya. Tapi mereka cerita ke saya santai betul gitu. Ya, bahkan ada yang mengatakan kalau belum pernah kena tipu ya nggak berhasil lah. Walaupun nggak mesti lah ya. Tapi masing-masing punya pengalaman. Ya, ada datang sambil nangis-nangis. Oh, ada yang sampai nangis juga Pak ya, curhat. Ya, kenapa? Waktu COVID lebih parah lagi. Ya, mana Pak nih nggak jual, mau jual ke siapa? Nggak ada orang, terutama yang pengrajin tuh kan. Jadi ya saya, mana nih Pak, beras sudah habis. Ya, kita paketkan lagi. Nah, ini inovasi perubahan. Tapi alhamdulillah bertahan. Makanya saya bilang UKM inilah yang membantu negara untuk tetap bertahan di sisi ekonomi. Apapun kejadiannya. Ya, jadi bantulah mereka untuk bisa bersaing dengan banyak pihak, ya, apalagi sekarang kan udah global kan. Iya. Artinya produk manapun bisa masuk ke kita dan produk kita pun bisa masuk ke mereka. Sudah borderless Pak ya. Ya. Oke. Nah Pak, walaupun tadi udah disinggung sedikit Pak, tapi kita pengen tahu nih bagaimana peran lembaga pendidikan atau peran komunitas itu bisa mendukung semangat wirausaha dan kesehatan mental Gen Z, Pak. Ya, itu agak berat kalau kita bebankan bisa ke perguruan tinggi, ya, karena
metode kurikulumnya beda, ya mungkin lebih cocok ke pendidikan-pendidikan vokasional yang langsung mereka melatih, ya melatih untuk menjadi apa gitu ya. Kalau perguruan tinggi kurikulumnya tidak mendukung untuk langsung bisa masuk dunia kerja, karena lebih banyak mengangkat di sisi teori, ya. Jurnal, artikel, kemudian untuk menyelesaikan itu harus research, ya, buat skripsi, disertasi, tesis, ya kan. Jadi nggak ada yang misalnya mau selesai buat project, ya, buat project, project itu nanti bisa diaplikasikan misalnya. Coba buat usaha, kasih apa model, kita kasih modal lagi. Nah, itu kan beda. Ya. Yang kedua, ya setelah selesai itu mereka selesai. Jadi bagaimana mereka kita jaga hatinya? Kalau mereka sama perguruan tinggi yang sama atau beda, itu kan juga masuk ke master. Itu lagi kurikulumnya. Iya. Kecuali ada berapa master yang memang seperti di Filipina itu yang udah bawa proposal, dikasih uang, dibiayai buat bisnis. Nah, itu memang sudah fokus itu. Rata-rata kan kurikulumnya kembali lagi ya ke teori. S3 begitu lagi. Jadi kalau kita bilang untuk jaga mereka tetap konsisten, ya nggak bisa. Nah mereka bagaimana konsisten masuk komunitas. UMKM itu ada komunitas juga. Ngumpul bareng, ngobrol bareng. Ya, dan juga sekarang alhamdulillah banyak sekali pendamping independen yang sudah ada di Banda Aceh, di Aceh. Mereka siap bantu. Jadi nggak usah tunggu pemerintah gitu. Ngobrol. Nah, kita tinggal melihat mana yang kira-kira cocok, itu aja. Nggak mungkin semua kita aplikasikan, ya kan? Karena kan sesuaikan juga dengan kita sendiri. Paling tidak kita bisa menjaga hati untuk tetap konsisten, ya. Untuk konsisten kita tetap di dalam dunia usaha. Konsisten kita tetap di bidang yang kita sukai. Nah, insya Allah akan bertahan. Jadi Furkaners, silakan cari komunitas-komunitas yang bisa membuat kita bisa tumbuh dan berkembang, kan? Kira-kira Pak, dari jumlah penduduk, misalkan Aceh nih Pak nih, 5 juta. Selayaknya untuk bisa membuat perekonomian itu tumbuh, berapa persen harus ada UMKM Pak? Teorinya 2%. 2%. Teorinya. Ya, tapi kalau saya bilang mungkin rata-rata pengusaha. Ya, kita sudah buktikan masa zaman Sultan Iskandar Muda. Hebat kita karena banyaknya saudagar. Ya, banyak pengusaha. Buktinya ada banyak ditinggalkan di Malaysia, di Thailand. Pengusaha-pengusaha Aceh, ya. Jadi ya saya pikir nggak terikat pada 2%. Karena 2% tekan 7 jumlah penduduk. Kalau kecil jumlah penduduk, kecil pula jumlahnya. Berapa 2% dari 5 juta? Kalau 10% 500 Pak. Kalau 1% berarti 50.000. Itu 10.000. 100.000 Pak. 100.000. Kita ini sudah 400 catatan tadi Pak. Tapi yang usaha menengahnya cuma 200 Pak. Ya, memang yang paling banyak mikro. Apalagi dengan kepres, ya. Kepres baru itu semakin banyak mikro. Oh gitu. Karena standar mikro jumlah pendapatan per tahunnya lebih besar. Sekian miliar itu dia kategorikan mikro. Berarti semakin banyak jumlah mikro semakin bagus. Bagus untuk ketahanan ekonomi, bagus ya. Karena mereka tidak rentan sekali mem-PHK-kan. Karena mereka bekerja sendiri, ya, kan? Anak-anaknya. Jadi semua bekerja. Jadi pengangguran tidak ada. Ya. Dan kemiskinan ya mereka dapat makan. Dari usahanya. Jadi rutin. Jadi kalau semakin banyak mikro, kalaupun efek hilang pekerjaan, berapa persen cuma kecil. Coba perusahaan besar. Ya, tutup satu perusahaan itu ribuan orang mengganggu. Betul.
Jadi ketahanan ekonomi mungkin lebih kuat ya daripada yang menengah atau besar. Oke, baik. Pak, tips praktis apa yang bisa dilakukan Gen Z untuk mulai berbisnis, bahkan dari hal terkecil yang ada di sekitar mereka, Pak? Ya, yang paling simpel adalah mulai dulu. Mulai dulu. Apa saja? Mulai Melangkah dulu, Pak ya. Ya, langkah. Ya, 1000 langkah mulai dari Satu langkah, ya. Jadi simpel saja. Mulai dulu. Apa saja? Kadang-kadang saya pernah lihat, ya, mereka ngopi-ngopi. Ada satu orang, usahanya apa? Membantu temannya membeli peralatan di Shopee. Dapat komisi. Ya, dapat komisi, dapat bonus lagi. Ya. Jadi apa usahanya? Jasa. Jadi dia nawarkan, kamu beli ini enggak? Dia belikan, bayar, beli. Sesimpel itu. Yang penting mulai dulu. Dari mana kita tahu ya? Masa kita ngobrol sama kawan-kawan, kita nggak tahu kelemahan mereka. Ya, mereka nggak ngerti beli mungkin. Ya, mereka nggak ngerti bayar ya gimana. Ya, udah dibelikan. Kadang-kadang hanya simple, cok, listrik. Udah beli, wah saya sekian cuman. Jadi tidak rumit sekali untuk mulai. Yang penting jalan dulu, Pak ya. Jalan. Nah, baik. Lalu berikutnya, Pak, apa kesalahan yang sering dilakukan anak muda ketika memulai usaha dan gimana cara menghindarinya? Ya, ini unsur apa ya? Kadang-kadang karena pengaruh media sosial, ya, ingin sekali cepat kaya. Iya. Kadang pengen cepat bayar zakat, Pak. Ya, nggak apa-apa, bagus, niatnya bagus, tapi jangan tergopoh-gopoh ya. Kalau kita lagi makan roti kabin, makan roti kabin dulu. Jangan baru satu gigitan roti kabin sudah pingin double kabin. Oke. Ya, jadi ada proses. Karena proses itu memperkuat diri kita. Ikuti proses itu. Ya. Sehingga ya target oke, boleh. Saya target tahun depan harus kaya, boleh. Tapi ketika kita punya target, kita punya langkah-langkah. Ya, kalau di dalam bisnis katakan bisnis plan, apa yang kita rencanakan. Ya. Possible tidak? Iya. Dalam setahun. Ya, apa? Karena waktu kita lihat, oh gimana di sisi operasionalnya. Ya, bagaimana di sisi finance-nya, marketingnya, SDM-nya. Kita buat, nggak ada yang kerja. Ya, karena perlu kalian. Nggak bisa juga, oh kayaknya nggak bisa setahun. Misalnya 4 tahun. Ya, contoh, misalnya buat kafe, perlu barista. Oh, nggak ada baristanya. Kalau sekedar orang buat kopi, ada. Tapi barista belum tentu, karena perlu kalian, perlu sertifikasi. Cari lagi, perlu proses, atau kirim dia training. Ya, jadi, wah nggak mungkin nih setahun, berarti 2 tahun. Jadi ada step yang kita rencanakan, sehingga kita tahu kapan kita bisa mencapai titik balik, ya, sehingga kita, inilah kehidupan. Ya, kalau orang sering katakan, kok bisa umur 40 gini sudah duduk santai. Ya boleh, plannya ya bagus, rencanakan. Ketika kita plan, ya malaikat mengaminkan, Allah mengabulkan. Ini kita tanya, habis kuliah mau kemana? Mikir ya. Ya boleh tes nanti ya. Coba tanya kepada anak-anak Gen Z. Kamu nanti mau kemana? Tahun depan mau kemana? Mikir dulu dia. Kalau udah mikir tuh udah ada tuh, nggak ada rencana apa-apa. Jalan dia aja. Ya, kalau masuk sungai ya kan. Jadi kalau kita nggak rencanakan, jangan harap target itu tercapai. Iya. Ya, karena nggak ada sesuatu langkah kita kemana. Ya, jadi rencanakan langkah ke sana. Banyak orang bisa bantu karena dia tahu rencana kita. Banyak doa terutama ibu kita, ya. Dan itu mempercepat semua proses direncanakan. Baik. Jadi itu Foodconners, kalau mau naik kelas, kalau mau bangun bisnis dari awal, fondasi bisnis itu diatur sebaik mungkin.
anak tangga 1, 2, 3 dirancang, jangan sampai dari 1, 2 langsung 4, 10 Pak ya. Dari roti kabin ke double kabin. Itu menyeret patah kaki. Ya, Pak Iskandar terakhir nih. Ya. Apa pesan Bapak untuk Gen Z dan juga para penonton Furkaners agar berani naik kelas? Ya, pertama saya pikir jadilah pengusaha dulu. Ya. Karena untuk menjadi kaya suatu kepastian yang sudah Allah janjikan. Ikuti proses, tetap dalam proses, yakinlah selalu ada Allah bersama kita. Sukses selalu. Furkaners. Baik, makasih banyak Pak Iskandar Ya. sudah hadir menginspirasi dan juga memberikan waktu di hari ini Pak. Alhamdulillah. Dan Furkaners, terima kasih juga sudah terus setia bersama podcast kita. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Semoga ini bermanfaat. Dan yang terpenting adalah 10 langkah dimulai dari 1 langkah. Ya, pasti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Makasih banyak, Pak.